Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi pengembangan digital untuk pembelajaran online. Adapun kontributor untuk materi ini ada 4 orang. Pertama, Ajrin Karim. Kedua, Juhata. Ketiga, Raden Roro Eka Ratnawati. Dan yang keempat, Dewi Pajarwati. Adapun editor pada materi ini adalah Bapak Dr. Otto Pajaryanto, Master Komputer. Tugas video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Heri Sujaini, Master Teknik. Baik, untuk chapter yang pertama, perencanaan pembelajaran online, akan saya sajikan, yaitu Ajrin Karim. Untuk manfaat pembelajaran online. Yang pertama, menurut Bates tahun 2000, aksesibilitas global. Yang kedua, menurut Moore 2007, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang ketiga, menurut Moore tahun 2007, kuantitas dan kualitas materi pembelajaran. Yang keempat, menurut Lydia Susanti dan kawan-kawan tahun 2001, interaktivitas dan keterlibatan. Yang kelima, menurut Bernard tahun 2000, penghematan biaya. Dan yang keenam, menurut Bernard tahun 2000, pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Adapun tantangan dalam pembelajaran online adalah yang pertama, keterbatasan interaksi fisik. Menurut Mo tahun 2007, interaksi tatap muka yang hilang dapat mempengaruhi kualitas diskusi, umpan balik, dan pengembangan hubungan sosial. Yang kedua, motivasi dan disiplin mandiri. Menurut Bernard tahun 2000, pembelajaran online menuntut tingkat motivasi dan disiplin diri yang lebih tinggi dari peserta didik. Tanpa pengawasan langsung, beberapa peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar dan menjaga konsistensi. Yang ketiga, menurut Bernard tahun 2000, tantangan teknologi. Dia beranggapan bahwa meskipun banyak kemajuan dalam teknologi, masih ada tantangan teknis yang dapat muncul, seperti masalah koneksi internet yang lambat atau masalah teknis dalam penggunaan platform pembelajaran. Yang keempat, kurangnya keterlibatan. Menurut Moore tahun 2007, berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, peserta didik dapat merasa kurang terlibat dalam pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Dan yang kelima, isolasi sosial. Pembelajaran online dapat menyebabkan isolasi sosial, terutama bagi peserta didik yang tidak memiliki interaksi fisik reguler dengan guru atau rekan sekelas, menurut Moore tahun 2007. Adapun perencanaan konten pembelajaran online, tahapan pertama, analisis target audien dan kebutuhan pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Dan tahap ketiga adalah merancang kerangka konten pembelajaran. Analisis target audien dan kebutuhan pembelajaran. Itu terdiri dari identifikasi karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, penentuan kebutuhan pembelajaran. Untuk langkah-langkah dalam menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, tujuan pembelajaran harus spesifik dan mengukur. Tujuan pembelajaran harus realistis. Ketiga, tujuan pembelajaran harus relevan dengan konteks pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran mengaitkan dengan kompetensi. Tujuan pembelajaran harus memiliki waktu yang terukur. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dinyatakan dengan jelas. Adapun langkah-langkah dalam merancang kerangka konten pembelajaran, yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemisahan topik. Yang ketiga, urutkan materi. Yang keempat, tambahkan konten pendukung. Yang kelima, rencanakan aktivitas dengan baik. Yang keenam, tentukan penilaian. Dan yang ketujuh, sediakan panduan navigasi. Adapun langkah-langkah dalam merancang struktur materi pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, pengantar materi. Yang ketiga, penjelasan inti. Yang keempat, aktivitas interaktif. Yang kelima, studi kasus atau contoh aplikasi. Yang keenam, ringkasan materi. Dan yang ketujuh adalah aktivitas penilaian. Adapun langkah-langkah dalam pengorganisasian modul dan bab, itu yang pertama adalah identifikasi topik utama. Yang kedua, pemisahan menjadi modul atau bab. Yang ketiga, urutan yang logis. Yang keempat, pemberian judul yang jelas. Kelima, ringkasan dan pendahuluan. Yang keenam, penjelasan dan ilustrasi. Yang ketujuh, aktivitas pembelajaran. Dan yang kedelapan, kesimpulan dan ringkasan. Itulah tadi beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembelajaran online. Di sini penyaji menampilkan daftar pustaka rujukan materi dari apa yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.
Mohon dukungan untuk channel YouTube kami. Mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Dan terakhir, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, dan thank you.